warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Assalamualaikum. yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat guru kita bersama Bapak Dr. Muhammad Faisal Hamdani MAG. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah kolak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat kesempatan untuk mengikuti kajian kolak pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan di junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya termasuk kita semua hingga akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk kajian pagi ini kita melanjutkan kajian yang sebelumnya, yaitu memahami sunnah dan bid'ah secara ilmiah komprehensif bagian kedua. Seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, semoga dengan informasi ini kita bisa mengurangi perbedaan pendapat, bisa saling memahami di antara kita mengenai pengertian arti bid'ah yang sebenarnya. Seperti biasa, kajian akan disampaikan kurang lebih 1 jam. Setelah itu tanya jawab. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang bertanya, boleh bertanya melalui chat. Nanti akan kami bacakan pertanyaannya. Boleh juga langsung present pada saat tanya jawab. Pelaksanaan untuk tertib penyampaian bagi Bapak Ibu mohon suaranya di-mute sehingga tidak mengganggu jalannya penyampaian kajian pada pagi hari ini. Mungkin itu kepada Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana khalifatan fil ardi lina'muru fiha wa la nufsidu fiha abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, keluangan waktu, kesempatan untuk mengkaji ilmu-ilmu agama, ilmu yang menjadi pedoman hidup kita menjalani kehidupan dunia sampai ke akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita, memberikan hikmah, memberikan istiqomah dan menambah kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang lalu kita sudah membahas bagian pertama di mana kita sudah menjelaskan bahwa sunnah itu ya, secara umum diartikan adalah berdasarkan 3 ilmu. Dia bentuknya perkataan, perbuatan, takrir Nabi. Dalam ilmu hadis, kalau dalam ilmu fikih, definisi ini sebenarnya dipakai juga, benar adanya. Hanya saja kalau dalam sisi hukumnya sunnah itu namanya anjuran. Dikerjakan berpahala, ini sunat, anjuran. Kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ini dalam ilmu fikih. Kalau dalam usul fikih, segala yang keluar dari Nabi itu perkataan, perbuatan tadi, ketetapan takrir, ini harus berkaitan dengan hukum, mengandung perintah, larangan. Kalau dari sisi kemanusiaan Nabi tidak dianggap sebagai yang wajib, yang harus diikuti. Dan kita sepintas sudah membedakan bahwasanya yang keluar dari Nabi itu banyak macamnya. Ada yang wahyu dari Allah, itu Al-Quran. Kemudian ada hadis itu juga kalau didiamkan Allah dianggap wahyu, nggak ada teguran.
Kalau nanti ada teguran dianggap ijtihad Nabi, beliau tersalah lalu ditegur. Kemudian sebagai bangsa Arab, beliau juga punya ya budaya Arab, ada budaya-budaya yang dilakukan beliau. Dan juga ada yang ilmu kenabian yang sifatnya kalau orang sekarang bilang kayak terawangan masa depan. Tapi kalau Nabi bukan terawang namanya nubuah kenabian. Nah, untuk ulama namanya kasyaf, itulah yang kita kenal dengan hadis misalnya akan datang di akhir zaman nanti begini-begini, Imam Mahdi akan hadir, dan seterusnya itu yang tak disebutkan dalam Quran, tapi diceritakan Nabi kejadian masa akan datang, itu bagian dari ilmu kenabian, khus buat Nabi SAW. Juga kita sudah jelaskan sedikit tentang sunnah. Kalau ilmu hadis, tadi kan ada ilmu hadis itu membahas sunnah. Kalau ilmu hadis yang membahas sunnah, dia melihat dari sisi misalnya dari sisi ini, mutawatir, ahad, dari sisi periwayatnya. Kalau periwayatnya atau sanadnya dalam istilah hadis, rame itu mutawatir. Kalau yang meriwayatkan cuma satu orang itu ahad namanya. Ahad itu satu kan. 1-2 orang itu disebut dengan hadis ahad. Jadi kalau hadis mutawatir ini tak bisa diingkari karena dia qat'i. Qat'i itu sudah jelas, tegas, qat'i udah jadi keputusan, dia harus diterima. Kenapa? Karena tak mungkin orang ramai berdusta, orang-orang soleh masa ratusan orang berdusta kan nggak mungkin, ribuan orang berdusta nggak mungkin. Tapi kalau satu orang yang meriwayatkan, mungkin dia salah, mungkin dia agak ragu, nah ini maka disebut hadis ahad. Maka kalau dalam ilmu hadis, sunnah itu dilihat, dia membahas tentang sanadnya, ada mutawatir, ada ahad, gitu kan. Kadang ada yang membagi 3 mutawatir, ahad, masyhur. Ada yang membagi lagi ahad itu menjadi 3, mustafid, masyhur, ahad, nah gitu. Macam-macam ya. Jadi yang dilihat dari sisi sanadnya, kemudian dari sisi kualitas. Ya, sehingga nanti dia diterima, makbul, atau ditolak. Kalau hadisnya sahih, sahih itu baik dari sisi sanad. Kalau mutawatir tadi kan tentu dia sanadnya ini kan, kalau mutawatir karena udah ramai orang ya sudah pasti benar gitu kan, nggak mungkin dusta. Nah kalau hadis sahih ini dia periwayatnya itu walaupun 1-2 orang misalnya ahad, tapi orangnya orang soleh terpercaya, nggak pernah kedengaran bohong, dusta. Ya ada beberapa syarat. Kemudian kalau hadis hasan, sunnah yang hasan itu, ini orang soleh juga, orang baik, cuman perawinya itu ada yang 1-2 orang, ya 1 orang 2 orang itu yang agak lupa-lupa gitu. Sebenarnya dia nggak pernah berdusta, cuman agak lupa dikit orangnya gitu. Nah, kalau yang dhaif ini banyak jenisnya. Ada yang munqati itu putus, ada yang mudallas bertentangan dengan riwayat ahli ilmu, ada nanti yang dhaif jiddan, ada yang sangat dhaif, ada yang ini ya. Kalau yang dhaif itu biasanya orangnya pendusta. Nah, misalnya cakapnya ya bisa dipegang 60%, 40% bohong, nah, itu dhaif. Karena di tengah-tengah masyarakat orangnya masih sering bohong gitu kan. Jadi kalau dia yang menyampaikan hadis, dianggaplah lemah hadis itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ilmu hadis itu membahas tentang ini ya, tentang hadisnya. Jadi kalau kita akan sebut nanti sunnah itu maksudnya hadis, inilah dia kualitasnya. Jadi ilmu hadis itu tidak bahas hukum dia. Jadi kalau kita sebut sunnah bid'ah, nggak ada hukumnya di sini. Ya, dia hanya melihat dari sisi sahih dia bisa diterima, hasan bisa terima, dhaif lemah gitu kan. Ada lagi hadis maudhu. Maudhu ini hadis yang sifatnya dusta, memang dusta gitu. Nah, biasanya orang jual nabi lah, jual nama orang, jual nabi gitu kan. Misalnya ada penjual terong. Ketika dia jualan terongnya nggak laku, lalu dia bilang sama orang rame, Nabi qala Rasulullah SAW al-bajinjanu shifa'u likulli da, katanya. Terong itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Nabi SAW bersabda, terong bisa menyembuhkan segala penyakit. Akhirnya rame-rame lah orang membeli terong yang dia jual gitu. Jadi dia buat hadis palsu. Sebenarnya Nabi nggak ngomong gitu kan.
Tapi kan ada penjual terong, disebutlah begitu. Maka muncullah hadis palsu ini kan. Al-bajinjanun syifa ulikul lidah katanya. Nah, ini contoh hadis maudhu. Jadi hadis yang bukan dari Nabi tapi di atas namakan ke Nabi gitu. Itulah namanya palsu ya, palsu. Nah, jadi ilmu hadis melihat dari sisi itu ya. Kemudian kita sudah jelaskan kalau ilmu fikih dia melihat hadis itu atau sunnah, hadis sama sunnah sama ya. Itu dilihat dari sisi hukumnya gitu ya. Jadi kalau sunnah atau hadis tadi perkataan perbuatan tak ke Nabi, hukumnya ada yang wajib dilaksanakan, sholat wajib, ada yang sunnah, sholat sunnah, ada yang mubah. Yang mubah ini misalnya kita sholat subuh jam berapa? Jam di awal waktu dia lebih utama. Kalau di tengah boleh mubah juga, di akhir juga mubah. Tapi nanti kenanya ke makruh kan, malah melamakan sholat. Tapi masih dalam waktu dia. Nah, ada sunnah Nabi itu yang mubah seperti bersisir kemarin tersebut, sisir sibak kanan kiri. Ada yang makruh mencium istri di bulan puasa. Karena Nabi pernah mencium Aisyah. Nah, lalu dilihat sahabat, ya Rasul boleh cium istri kita bulan puasa. Nah, aku beda sama kalian. Kalian janganlah. Kalian nanti takutnya bisa nahan lagi katanya kan. Nah, ada yang haram. Ini yang kita sebut contohnya kemarin. Yang haram itu adalah seperti menikah lebih dari 4. Itu namanya sunnah khususiyah. Sunnah khususiyah itu biasanya haram kita amalkan. Termasuk menikahi istri-istri Nabi. Kalau Nabi SAW sudah wafat, tak boleh dinikahi Aisyah. Ya, tak boleh dinikahi. Pokoknya asal istri Nabi, bekas istri Nabi nggak boleh dinikahi. Tapi kalau istri Abu Bakar wafat, meninggal, Abu Bakar, istri Abu Bakar dinikahi Imam Ali. Nggak ada masalah. Tapi kalau istri Nabi nggak boleh. Nah, itu khusus untuk Nabi. Itu termasuk sunnah khusus. Jadi haram menikahi Ummahatul Mukmin karena istri Nabi itu dianggap ibu orang beriman gitu ya. Nah, jadi kalau hadis atau sunnah dipandang dari ilmu hadis, dia tidak bicara hukum. Maka sebenarnya sunnah bid'ah itu dia bukan hukum kategorinya. Kalau kita lihat dari sisi ilmunya. Kenapa? Sunnah itu ya dicontohkan Nabi, pernah dikatakan Nabi, pernah dicontohkan. Kalau bid'ah, tak ada riwayat Nabi melakukan itu. Tak dicontohkan Nabi, tak dikatakan Nabi gitu kan. Tak ditakdir Nabi gitu. Nah, jadi dia hanya menentukan pernah nggak dicontohkan, dikatakan, berbuat di ini. Nanti kalau kita menghukumi sunnah itu, apakah hukumnya wajib melaksanakannya atau tidak? Nah, itu kembalinya nanti kepada ilmu fikih hukum Islam gitu. Secara ilmiahnya begitu Pak ya. Kalau kita mau bicara ilmiahnya, cuma kan orang banyak yang tak menguasai hukum Islam fikih ini, lalu nanti dia berhukum pakai sunnah bid'ah. Padahal muatan sunnah itu kan dikerjakan, dikatakan atau diperbuat Nabi. Kan nggak ada hukum di situ, nggak ada kandungannya. Dia hanya menjelaskan apakah yang kita lakukan itu pernah dicontohkan, diperbuat, atau pernah dikatakan, dianjurkan Nabi, atau pernah ditakdir Nabi, sahabat buat begitu, Nabi diam gitu kan. Itu saja sebenarnya sunnah itu. Untuk mengenali mana yang pernah dikatakan diperbuat. Kalau hukum melakukannya nanti kembali kepada fikih. Inilah dia yang wajib sunnah mubah makruh haram. Secara ilmu, secara ilmiah begitu. Cuma bagaimanapun kita menjelaskan begini, tetap saja nanti ada orang yang berhukum pakai sunnah bid'ah. Ya, makanya kadang kita heran juga kenapa. Mungkin saya tidak tahu persis ya, apa karena tidak menguasai fikih dengan baik, ilmu hukum Islam, atau memang dia tidak setuju dengan fikih ini gitu, ilmu hukum Islam ini, sehingga dia tidak mau berhukum dengan hukum fikih. Dia maunya berhukum dengan hukum yang sunnah bidah itu gitu. Padahal sunnah itu kan tidak ada muatan hukum. Kenapa? Karena tidak ada di situ dosa dan pahala. Kalau di sini kan ada hukuman dosa, pahala, neraka. Wajib ditinggalkan dosa, ya kan? Sunnah ditinggalkan tak dosa, dapat surga juga, mubah nggak ada dosa, makruh haram dosa gitu kan. Kalau di sunnah bid'ah tidak dikerjakan Nabi, tidak diperbuat Nabi, ya itu bid'ah kan. Apakah dia berdosa? Belum tentu. Karena pakai sal begini kan tak temu kita riwayat ada dikerjakan Nabi. Pakai peci begini pun mungkin nggak ada riwayat kan Nabi pakai sorban apa.
Nah, jadi tidak mesti yang tidak dicontohkan Nabi itu sebenarnya hukumnya haram. Nah, dari situlah sebenarnya kalau kita kaji secara ilmiah, secara jujur lah ya, secara ilmu, seperti itulah adanya gitu ya. Walaupun nanti dalam praktek kehidupan tidak sedikit orang yang tidak mungkin kurang menguasai atau tidak setuju dengan ilmu fikih ini, sehingga nanti mereka bertahan berhukum pakai sunnah bidah. Walaupun sunnah bidah itu dalam ilmu-ilmu keislaman tidak ada ulama yang memandangnya sebagai hukum. Gitu. Baik, kemudian kita lanjutkan di bagian keduanya. Ya, kemarin kita sudah ini juga. Nah, bagian keduanya. Nah, ini kalau kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, perdebatan terjadi antara ulama nanti, adakah bid'ah hasanah atau tidak ada gitu kan. Nah, karena di dalam fikih itu bid'ah itu tidak hukum, maka bid'ah itu ada nanti yang hukumnya wajib, sama dengan sunnah ya. Sunnah ini kan ada hukumnya wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Nah, maka ulama fikih ini merata dia sebenarnya menghukumi bid'ah sama dengan hukum sunnah. Karena kebalikan sunnah itu bid'ah dalam ilmu hadis. Nah, sesuatu yang terbalik itu dia dihukumi dengan hukum yang sama gitu. Artinya dia memiliki kalau bid'ah sunnah itu ada yang wajib, bid'ah ada juga yang wajib. Kalau bid'ah ada yang haram, sunnah pun ada yang haram dilakukan gitu. Nah, gitu ya. Secara mantik kan begitu, Pak. Secara ilmu logika kan. Jadi kebalikannya itu punya hukum yang sama. Kalau yang satu A punya hukum 5, yang B-nya didduhu kebalikannya juga punya hukum 5 gitu. Jadi ya match-nya begitu logikanya. Nggak mungkin kan kita sebut sunnah itu misalnya ada 5 hukumnya. Ketika kita ngomong bid'ah, bid'ah itu satu hukumnya haram semua. Sebenarnya secara logika ilmu mantik nggak bisa diterima. Kenapa? Karena tidak sejajar dia logikanya nggak match gitu kan. Nah, cuma nanti memang karena ulama ini kan tidak semuanya menguasai ilmu mantik, kemudian tidak semuanya juga mau menerima ilmu mantik. Kadang dia berpikir dengan pemahamannya gitu. Maka ketika dia melihat hadis kullu bid'atin dolalah, seluruh bid'ah sesat misalnya. Dipahami ya, sih udah kata Nabi bid'ah semuanya sesat. Inilah nanti muncul perbedaan pemahaman antara yang tekstual dengan orang yang berdasarkan ilmu. Kenapa saya katakan tekstual dengan berdasarkan ilmu? Ini berbeda, Pak. Jadi ketika Bapak memahami ayat atau hadis secara tekstual, tidak pakai ilmu, itu kadang-kadang ya, walaupun tidak semua, banyak juga kadang-kadang yang bisa membahayakan gitu. Kenapa? Ya karena Bapak mengambilkan, kalau bahasa lainnya, Bapak mengistimbatkan hukum langsung dari Quran Sunnah, tanpa melihat ilmu pengetahuan yang ada di dalam ayat hadis itu gitu, yang sudah dibangun ulama gitu kan. Maka nanti terjadilah perbedaan di situ. Sebagian orang bersikeras misalnya kullu bid'atin dolalah, seluruh bid'ah sesat. Maka mereka menganggap seluruh bid'ah itu sesat tanpa terkecuali. Nah, begitu kan? Karena itu bahasa Nabi. Sebenarnya kalau mereka mau memahami secara bahasa pun ya, misalnya mereka dipahami secara bahasa. Nah, makna kata kullu. Makna kata kullu itu ternyata kalau diteliti pun dalam ilmu usul fikih, ini kembali yang saya sebut tadi berdasarkan ilmu kan. Ya. Kalau kita kembali kepada ilmunya, memahaminya berdasarkan ilmu, maka nanti ketemulah kita bahwa kata kullu itu sendiri ternyata tidak semuanya bermakna seluruhnya. Ini kita coba melihat, kita lompat sedikit supaya penjelasannya beruntun. Misalnya kita lihat kata kullu ya. Nah ini. Kita lihat kata kullu. Nah,
Imam Nawawi dia bilang kullu itu am makhsus. Bahasanya umum tapi yang dimaksudkan khusus. Yang dimaksud kullu bid'atin dolalah, seluruh bid'ah sesat itu adalah bid'ah yang hukumannya haram gitu ya. Khusus yang haram. Nah, karena ulama fikih membagi bid'ah itu 5 sama dengan sunnah gitu. Nah, ini contohnya misalnya surah Al-Qur'an Al-Anbiya ayat 30. Nah, ini dijelaskan kan di sini. Apa kata Allah? Wa ja'alna minal ma' kulli syai'in hayyin afala yu'minun. Jadi di sini ada kata kulla. Kami ciptakan kulla, seluruh segala sesuatu, kulla syai'in. Segala sesuatu kami ciptakan hayyin. Sesuatu yang hidup minal ma, dari air. Jadi segala sesuatu Allah ciptakan, makhluk hidup ini diciptakan dari air semua gitu. Nah, apakah kata kullu dalam Al-Quran ini benar-benar seluruh makhluk hidup diciptakan dari air? Ternyata tidak juga gitu, tetap ada pengecualian. Contoh, di sini setan mengatakan, iblis menjawab, ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam, ya Tuhan, khalaqtani min nar, aku engkau ciptakan dari api. Jadi Allah sendiri dalam firman-Nya dalam ayat lain mengatakan iblis diciptakan dari api, tidak dari air. Tapi di sini disebut seluruh yang hidup itu diciptakan dari air, ya kan? Ternyata ayat lain mengatakan ternyata jin itu makhluk hidup juga kan? Ya kan? Padahal di sini kullu syai'in hayyin, seluruh makhluk hidup diciptakan dari air. Ternyata jin diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari cahaya gitu. Nah, jadi kullu di sini ternyata tidak berarti seluruhnya, seluruh afrod tanpa terkecuali gitu. Itu sudah dikaji dalam ilmu bahasa, ilmu usul fikih namanya. Kalau mengkaji kata-kata itu, kata-kata ungkapan dalam Quran, dalam hadis itu ada di usul fikihnya gitu. Nah, kaidah usul fikihnya. Termasuk ini wajadtu mura'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun ajim. Sesungguhnya kata burung hurhut, aku menemui seorang wanita, Ratu Balqis, yang memerintah mereka Sulaiman. Dan dia dianugerahi segala sesuatu. Jadi dia dianugerahi segala-galanya gitu. Apakah Ratu Balqis ini diberikan anugerah yang banyak segala-galanya, kullu syai'in, segala sesuatu? Kata ulama tidak. Ratu Balqis ini tidak diberikan anugerah menjadi nabi. Dia tidak seorang nabi, tidak seorang wali gitu. Ya, jadi anugerah derajat keruhanian Islam dia tidak peroleh. Jadi segala sesuatu di situ dimaksud ya paling ya harta, kekayaan, kerajaan gitu, dan kecantikan gitu aja kan. Nah, jadi bukan artinya semuanya dia miliki, nggak begitu gitu. Jadi di balik kata kullu itu ternyata tidak semuanya melingkupi, mencapai aprot-aprotnya gitu, dari apanya namanya cabang-cabangnya gitu ya. Kalau bahasa usulnya begitu. Nah, itu banyak ya ayat yang dia banyak, termasuk ayat ini. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Tatkala mereka melupakan apa yang kami ingatkan mereka, kami bukakan kepada mereka pintu segala sesuatu, semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Ini abwaaba kulli syai', segala pintu. Yang dimaksud segala pintu ini pintu ya kesenangan dunia saja. Kalau pintu keberkahan nggak dibuka sama mereka, orang yang durhaka kan gitu. Jadi kulli syai' itu tidak bermaksud seluruhnya gitu. Nah, dari sinilah nanti muncul perbedaan-perbedaan ya dalam memahami ini. Maka nanti sebahagian ya tidak banyak juga, sebahagian ulama hadis mengatakan ya kullu itu seluruhnya tanpa terkecuali gitu. Nah, padahal secara mantik pun sebenarnya kalau kita buat logika ya, ini kita buat logika. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin binnar. Kita buat mantiknya, seluruh bidah haram. Kebalikannya kan seluruh sunnah wajib. Benar? Coba Bapak pahami dengan baik. Kalau seluruh bidah haram, maka seluruh sunnah, kan lawan bidah sunnah kan? Maka seluruh sunnah wajib. Kan gitu kan? Karena seluruh bidah haram, berarti seluruh sunnah wajib. Pak, pertanyaan saya, benarkah seluruh sunnah Nabi wajib dilaksanakan? Ternyata kita tidak benar kan? Tidak setuju. Dalam praktek hidup sehari-hari nggak setuju. Kita mengatakan sunnah Senin Kamis itu sunnah yang sunnah kan? Nggak wajib kan? Nah,
Puasa Senin Kamis wajib ada sunnah? Sunnah aja kan? Nggak wajib. Salat Idul Fitri, kita menganggap sunnah saja, nggak wajib kan? Nah, salat rawatib sunnah saja, salat dua sunnah saja, tidak wajib. Berarti logika ini salah, secara mantik pun salah sebenarnya, Bang, nggak kuat. Kalau seluruh bidah haram, maka seluruh sunnah wajib dong. Kebalikannya, kan gitu kan? Kan begitu kan? Benar nggak teori ini? Ternyata nggak benar gitu. Secara ilmu nggak kuat ini analisis ini, karena dia tidak berdasarkan fikih juga, bentrok dengan ilmu fikih kalau kita buat seperti ini. Jadi menurut pemahaman saya, setelah saya kaji teliti, nggak mungkin lah ilmu hadis itu bentrok dengan ilmu fikih gitu kan? Nggak mungkin ajur jotos ilmu fikih dengan ilmu Bagi orang yang menguasai keduanya, saya kira tidak akan terjadi bentrok. Yang bentrok itu ketika keduanya tidak mampu menguasainya dan mensinkronkan ilmu itu gitu. Ya, padahal ilmu itu sama-sama dari Allah kan, dibahas oleh ulama salaf. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi apanya tadi ya, tentang sunnah itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah saya kaji, saya teliti, sebenarnya sunnah Nabi ini pun sebenarnya inilah munculnya nanti bid'ah hasanah itu. Sunnah Nabi itu sebenarnya kalau kita pahami tidak mesti kita ikuti secara tekstual semua. Dari mana kita tahu? Ya petunjuk ayat ada sebenarnya. Misalnya ini. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang yang terdahulu, ya, ini sabiqul awwalun, inilah generasi salaf itu, baik muhajirin ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu. Di dalam ilmu bahasa Arab dengan cara yang baik ini adalah, ini artinya hal, keadaan. Ini namanya fi'il mudhari'. Jadi cara kita mengikuti Nabi dan sahabat itu bagaimana cara mengikuti mereka? Sabiqunal awwalun. Cara ngikutinya dengan cara yang baik. Ini cara bi'ihsan hal, keadaan. Ya, jadi ini ada isyarat. Mengikuti Nabi dan sahabat itu tidak boleh membabi buta gitu. Nggak boleh semuanya harus persis. Nggak boleh gitu juga. Ya tadi itu tadi. Karena nanti yang masuk yang haram. Nah, kalau kita membabi buta ya itu nikah 12, istri kita 12. Nanti kalau meninggal dek, nanti ninggal aku, tolong kuburkan aku ya di rumahku. Ya kuburan dikuburkan kita di halaman tamu kan. Nabi kan minta begitu. Kuburannya di rumahnya. Nah, jadi mengikuti Nabi dan sahabat itu memang kalau bahasa saya memang harus paham lah kita. Seperti pemahaman ulama-ulama faqih yang faqih. Maka disebut membahayakan itu ketika kita memahami Al-Quran, hadis itu tidak pakai ilmu gitu sebenarnya. Kalau nggak pakai ilmu nanti dia pakai hawa nafsu. Jadi tidak semua ayat itu bisa dipahami dengan terjemah. Jadi harus memahaminya pakai ilmu tadi. Maka ketika muncul tadi kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnari, kita pakai ilmu memahaminya kan. Nah, maka muncullah pendapat Imam Syafi'i tadi kan, bahwa sesungguhnya kalau bahasa Imam Syafi'i ya tidak semua bid'ah itu sesat kan gitu kan. Yang sesat itu adalah yang bertentangan dengan Al-Quran. Tidak semua bid'ah itu sesat. Yang sesat itu yang bertentangan dengan Quran, sunnah dan ijma' sahabat. Maka nanti sebagian ulama ini menyebut, dan saya memang secara fikih pun lebih cenderung mengatakan bid'ah hasanah itu ada. Kenapa bid'ah hasanah itu ada? Nah, seperti inilah. Nah, kalau saya membahasakannya dengan bahasa lainnya, sunnah itu sebenarnya bisa berkembang. Nah, dan mengembangkan sunnah itu, itulah namanya bid'ah hasanah. Ya. Nah, ada juga teman saya, maksudnya berkembang itu cuman asal gitu membahasakannya. Ya, ini semua saya jelasin. Misalnya hadis Nabi, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Siapa yang membuat sanna ini artinya kebiasaan. Kebiasaan baru yang belum ada contohnya. Di dalam Lisanul Arab, kitab paling ilmiah, paling tebal, Ibnu Munzir disebut sanna ini membuat sesuatu yang baru, kebiasaan baru. Barang siapa membuat kebiasaan baru dalam Islam, tapi kebiasaan itu kebiasaan yang baik dan menurut syariat gitu kan. Jadi kalau kita memunculkan satu kebiasaan dalam Islam, tapi kebiasaan itu baik, nah, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Memang konteks hadis ini tentang sedekah, tapi secara makna hadis ini
Tidak. Ini lagi kembali ke perdebatan. Tapi secara makna hadis ini berlaku umum. Kalau bahasa fikihnya al-ibaratu bi umubil lafz. Ibarat ini ungkapan bahasa Nabi ini berlaku untuk umum, tidak untuk khusus gitu, makna tertentu. Nah, gitu ya. Walaupun nanti ini asbabul wurudnya berkaitan dengan sedekah ya. Sahabat memotivasi sahabat lain sedekah sehingga yang lain ngikut gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau Nabi dia membahasakan sunnah itu bukan diamalkan, dicontoh secara tekstual. Tidak ada bahasa Nabi menyuruh kita mencontoh sunnah secara tekstual. Kalau kita pahami dari hadis Nabi ya. Nabi selalu menggunakan man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku. Nah, jadi kalau bahasa Nabi itu ya menghidupkan sunnah. Jadi sunnah itu dihidupkan gitu. Nah, kalau kita lihat ini man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnah, ya kan? Sunnah itu dihidupkan. Nah, maka dia mencintaiku, siapa yang mencintaiku, maka dia masuk surga bersamaku. Nah, di sini saya buat pertanyaan analisisnya. Apa yang dimaksud dengan hidup? Dan ciri-ciri hidup itu apa? Nah, Nabi kan pingin sunnahnya dihidupkan, bukan diamalkan secara tekstual. Tidak semata-mata begitu kan? Selalu Nabi menggunakan man ahya sunnati, siapa menghidupkan sunnahku. Sunnah Nabi itu dihidupkan. Jadi sunnah Nabi itu dihidupkan. Apa makna hidup? Ciri-ciri hidup, semua makhluk hidup itu bergerak, bernyawa. Ya, semua makhluk hidup dia ada gerakannya. Kemudian makhluk hidup itu sifatnya berkembang, benar? Ada nggak makhluk hidup yang nggak berkembang? Nggak ada. Nah, dari sinilah nanti saya memahami sunnah itu bisa dikembangkan gitu. Itu yang disebut dengan bidah hasanah. Ya, bisa kembang karena Nabi memang menginginkan sunnahnya dihidupkan. Dihidupkan itu ciri hidup bergerak. Bergerak itu ya diamalkan dia sunnah Nabi. Kemudian berkembang. Karena ciri hidup itu semua yang hidup, makhluk hidup pasti berkembang. Tidak ada yang stagnan. Nah, dari sinilah nanti termotivasilah ulama membuat bidah-bidah hasanah akhirnya gitu kan. Nah, apalagi kalau kita lihat tata cara Nabi berhukum, Nabi mengajarkan kepada, misalnya diajarkan kepada Muaz bin Jabal. Kaifa taqdi iza uridolaka qada. Hei Muaz, bagaimana nanti kau buat keputusan kalau dihadapkan dengan masalah? Kau hakim, kau qadi, kau ulama besar, kau pemerintah, kau jadi gubernur Yaman. Nah, kata Muaz bin Jabal, aku akan memutuskannya bi kitabillah, dengan kitab Allah Al-Quran. Fa'ilam tajid, kalau nggak ketemu di Quran, fabi sunnati Rasulillah, aku hukum dengan sunnah Rasul. Fa'ilam tajid, kalau nggak ada dalam sunnahku, Nabi sendiri mengakui kan, dikasih Nabi kesempatan kepada sahabat. Nanti kalau nggak ketemu dalam sunnahku gimana? Aku kan hidup di masa ini, masa depan nanti kan berbeda keadaan manusia. Jadi kalau nggak ketemu sunnahku gimana? Fajtahidu bi ra'yi, aku akan berijtihad dengan ra'yuku. Ijtihad ra'yu inilah namanya nanti salah satu metode yang mengembangkan sunnah. Nah, ijtihad bi ra'yi inilah nanti yang menyebabkan munculnya banyak bidah hasanah seperti membukukan Quran, memberi titik baris ayat-ayat Quran. Kalau nggak ada titik baris nggak bisa kita baca, susah ngapalnya Pak bacanya. Ada titik baris saja sebagian orang nggak bisa baca, apalagi ada titik barisnya, gundul beneran kan? Lebih nggak bisa lagi. Ibnu Abbas dulu melarang itu. Jangan kalian kasih titik baris ya katanya. Jangan tambah-tambah itu. Masa Ibnu Abbas? Masa Ibnu Abbas, masa sahabat, masa tabi'in. Ternyata orang kesulitan dibuatnya. Abul Aswad Ad-Duwali dia buat kan. Dia ore-ore dia buat. Ternyata makin mudah. Sampai sekarang kita mengamalkan. Nah, kalau bahasa lain sebenarnya pendapat sahabat masa lalu ada yang tak pas dengan masa kini gitu, nggak cocok. Boleh kita apa? Karena itu pendapat mereka kan. Umar bin Khattab, dia melarang, jangan kalian bukukan hadis ya. Marah dia, masa Abu Bakar nggak boleh hadis dibukukan Pak. Dimarah sama Umar bin Khattab. Nah, kalau hadis nggak dibukukan, gimana? Hadis Bukhari kan nggak ada kan? Itu Umar bin Khattab, sekelas Umar bin Khattab. Maka ijtihad mereka itu bisa berbeda pemahaman mereka. Karena konteks kehidupan. Kenapa Umar melarang dibukukan hadis waktu itu? Itu salah satunya dipahami ulama. Karena waktu itu Quran belum dikumpulkan. Takut bercampur. Takut nanti bercampur dia antara Quran dengan apa? Tersalah sahabat itu mencampurkannya. Maka dia melarangnya. Jangan kalian bukukan hadis ya. Karena Quran saja belum dikumpulkan kan.
Nah, gitu. Tapi sesudah dikumpulkan Quran, sudah rapi semua, baru nanti tabi'in mulailah mengumpulkan hadis Imam Az-Zuhri 150 Hijriah, dibuatlah ilmu hadis diraya. Roma Hurmuji membuat hadis, ya mulailah di situ di hadis diraya, hadis riwayah dikembangkan oleh ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat dari sisi takrir, sunnah itu kan ada takrir, Nabi diam tidak ada teguran. Ini kalau teori sunnah itu takrir Nabi adalah sunnah, bagian dari sunnah. Ini kalau kita kaji lagi, kenapa Nabi diam? Kenapa ayat tak turun menegur? Kalau Nabi melakukan sesuatu itu, Nabi diam, dibiarkannya aja. Nggak ada ayat turun negur. Berarti kan yang dilakukan sahabat itu baik kan? Maslahat, baik, nggak bertentangan dengan syariat, tak merusak halal yang sudah ditentukan, tak mengandung yang haram, kesyirikan, mafsadat, kedurhakaan. Ini kan pemahaman, inilah pemahaman tadi disebut. Nah, jadi yang dilakukan sahabat Nabi aja, yang dilakukan sahabat itu tidak semuanya dikomentari, tidak semuanya diperintah, dan tidak semuanya juga yang dilarang gitu. Ada perbuatan sahabat itu yang Nabi diam saja gitu. Berarti udah nggak apa-apalah gitu kan bahasanya. Maka dalam bahasa apa nanti ya konteksnya muncullah kaidah nanti sesuatu yang didiamkan Nabi itu. Kalau pendiamannya itu isyaratnya boleh dia gitu. Kalau pendiamannya isyaratnya nggak suka, murka, itu dia makruh. Nah, gitu kan. Kalau pendiamannya langsung marah gitu, itu pendiamannya haram. Beliau apa gitu kan didiamkan tapi tidak disukai, dimurkai. Kan ada sahabat yang tak mau ikut perang tuh didiamkan, Nabi dan sahabat kan disuruh didiamkan sampai berbulan-bulan. Itu kan tanda haram, dimarahi kan. Nah, jadi diam itu pun punya isyarat, punya qarinah di dalam bahasa hukumnya. Nah, disinilah perlunya kita menjadi ulama faqih. Kita sehingga faqih itu kan dia paham dia apa itu rinci-rincian hukum itu sehingga tidak mudah kita menyalahkan satu sama lainnya ya. Ini agak tinggi ilmunya, jenis kebaikan berkembang. Ini saya buat lagi logikanya gini. Seandainya Nabi SAW hidup hari ini bersama kita, apakah sunnah yang dilakukan Nabi itu tidak berkembang? Misalnya Nabi tinggal di Tanjung Barat, Indah, Tanjung Mas. Nah, beliau tinggal di situlah hari ini. Kira-kira sunnah Nabi berkembang nggak? Maksudnya gini, perbuatan perkataan Nabi ada nggak yang dia katakan dia perbuat hari ini yang tidak ada masa lalu? Cobalah Bapak pahami dengan sederhana saja. Ya. Kalaulah Nabi hidup bersama kita hari ini, ada nggak sunnahnya yang baru-baru? Perkataannya yang baru-baru, yang nggak ada masa lalu? Pasti ya, pasti ada. Pasti Nabi cerita tentang, ya mungkin Nabi cerita nuklir, mungkin Nabi akan cerita tentang rudal, perang dunia, ya kan? Iya, dia pasti bisa jadi Nabi ya naik pesawat, dia kan cerita pesawat. Kalau Nabi zaman lalu cerita pesawat, nah dibilang orang gila, orang nggak ada yang diceritain kan? Karena pesawat alam nyata, bukan alam gaib. Nah, jadi secara logika gitu, maka saya ingin membangun kita ini berpikir luas gitu Pak ya. Artinya gini, seandainya Nabi saja hidup hari ini, pasti akan muncul perkataan perbuatan yang baru. Nah bagaimana kita yang hidup hari ini mau memaksakan diri persis seperti zaman Nabi, zaman sahabat? Ya nggak bisa semuanya persis. Nabi perang, sahabat perang, kita mau perang. Siapa yang mau kita perangi? Orang kita udah damai kok. Ya kan? Nabi berapa kali perang? Lebih dari 10 kali. Merangi kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab. Kita mana yang mau Abu Jahal, Abu Lahab yang mau kita perangi? Nggak ada kan? Perang itu sunnah juga. Tapi apakah kita semua memaksakan diri membuat masyarakat ribut supaya terjadi perang? Kan nggak begitu cara berpikirnya. Itu kan sesat jadinya. Nah, kenapa kalian membuat keributan ya? Supaya kita dapat sunnah perang. Nah, kan gitu kan receh. Akhirnya nggak boleh begitu rasanya. Nah, inilah ini wawasan kita. Saya coba membuka kita dengan pemahaman yang lebih rinci namanya ya. Karena ulama fikih ini dia bahasa rinci, jadi pemahamannya nggak saklek gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal sepertinya lah nanti dimunculkanlah kaidah-kaidah hukum itu, muncullah kaidah. Misalnya Imam Syafi'iyah itu pakai kaidah al aslu fil asya al ibaha hatta yadullu dalil ala tahrimiha.
Asal dari segala sesuatu boleh mubah. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Apa dalilnya? Semua kaidah fikih usul fikih itu pasti ada dalilnya ayat hadis gitu, Pak. Nggak boleh lepas dia, pasti ada dalilnya gitu. Dalilnya apa? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Seluruh yang di bumi ini diuntukkan kepada manusia. Jadi boleh semua kan kita, karena untuk kita semua. Ini dalilnya, ya. Ini dalil ulama Syafi'iyah, ahli hukum. Kemudian muncul kaidah Hanafiyah. Kalau dalam kaidah Hanafiyah, kaidah awalnya al aslu fil asya at-tahrim hatta yadullu dalil ala ibahatiha. Segala sesuatu kita lakukan, kita perbuat, itu haram sampai ada dalil yang membolehkannya. Jadi kalau bahasa saya ini, kalau bahasa orang Medan ini kan, kalau bahasa kaidah Syafi'iyah ini, ya, kalau orang Medan kan sering bilang, semua binatang yang melata halal kecuali kereta api, itu pun kena keras katanya kan. Karena rel kereta api keras tidak bisa dimakan kan. Kalau lembut mereka halalkan itu dimakan. Nah, ini kan. Ini kaidah Syafi'iyah. Kalau yang ini lain lagi kan, semuanya haram. Jadi kalau tak dicontohkan Nabi haram semua gitu. Nah, setelah muncul dua kaidah ini, maka dimasukkanlah ke porsinya masing-masing. Kaidah yang pertama muncul ini Syafi'iyah ini digunakan untuk ibadah mahdoh. Kaidah Hanafiyah ini digunakan untuk muamalat. Nah, gitu nanti tuh. Itulah asal kaidahnya itu. Jadi kaidah ini pun Pak sebenarnya kalau kita pahami bid'ah juga. Kenapa? Zaman Nabi kaidah ini tak ada. Ini pemahaman ulama fikih. Nah, gitu. Ya harus paham gitu itu. Dudukannya ada memang Quran hadis. Kaidah itu pasti ada dalilnya. Tapi itu turunannya untuk memudahkan kita memahami syariat Islam. Tapi kalau kita sederhananya ya beda juga. Artinya zaman Nabi nggak ada gitu. Zaman Nabi nggak ada kaidah-kaidah ini. Tapi mereka bersikeras nanti pakai kaidah-kaidah ini kan. Segala sesuatu haram. Sampai ada dalil yang membolehkannya. Dalil yang mengapakannya. Ini kan dalil ibadah mahdoh. Siapa yang buat? Ulama juga. Bidah juga kan. Jadi mereka membid'ahkan orang dengan kaidah yang bid'ah gitu kan. Nah, sebenarnya gitu kan. Cuma ya, cuman kalau tidak mendalam ilmunya tidak luas, ya sulit juga kita kan. Makanya saya coba jelasin pelan-pelan lah ya. Ini kan karena belajar yang seperti ini dia butuh waktu lama sebenarnya. Mendalamnya. Apa dalilnya segala sesuatu haram? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Nah, inilah yang selalu digunakan sebagai dalil bid'ah. Siapa yang beramal tidak diperintahkan, tidak ada perintah kami, maka dia tertolak. Inilah haram. Enggak diperintahkan, maka segala sesuatunya haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ala ibadati atau membolehkannya. Ini kaidah awalnya ya. Barang siapa beramal tidak ada perintah dia tertolak gitu ya. Nah, maka nanti kaidah ini dimasukkanlah al-aslu fil muamalah. Ini dimasukkan dia. Kaidah itu asal dari muamalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi muamalah kita ini boleh semua, jual beli online, jual beli ini boleh semua. Yang penting jangan ada haram di dalamnya. Karena yang haram itu udah jelas. Online boleh, penipuan haram-haram. Jadi kalau jual beli online pakai tipu-tipu haram. Nah itu aja kan. Tapi kalau nggak tipu-tipu nggak haram. Zaman Nabi sahabat nggak ada jual beli, nggak ada masalah. Jual beli di plaza. Zaman Nabi sahabat mana ada plaza kan? Nah, ada plaza. Ya. Makanya asal-asalnya halal gitu. Muamalat ini. Dimasukkanlah ke kaidah ini dia. Nah. Dalilnya apa? Ini dalil pakai gunakan. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Wahai orang beriman, jangan kamu bertanya tentang sesuatu jika dijelaskan menyusahkan kamu. Artinya, ya, kalau tidak diharamkan, gak ada dalil haramnya, udah itu tanda boleh itu. Kalau dalam bahasa lainnya, bahasa hadisnya, sungguh Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, jangan sia-siakan. Dan Allah melarang dikerjakan, maka jangan langgar. Jadi yang halal, yang haram, yang wajib itu udah jelas semua. Dan Allah mengharamkan sesuatu, maka jangan kamu tengkarkan dia. Dan Allah telah mendiamkan. Nah, segala yang didiamkan Allah itu bukan berarti Allah lupa. Itu tanda ma'fu. Bukan berarti dia lupa.
Tapi dia tanda kebolehan, tanda kasih sayangnya. Udah nggak apa-apa, tanda boleh itu gitu. Kalau nggak dikatakan Allah haram, tanda boleh itu. Nah, ini muncul kaidah ini kan gitu. Kalau nggak disebut Allah haram, oh, tanda boleh itu gitu. Nah, kaidah-kaidah berhukum itu kan. Nah, dalam hadis lain, Abu Jahal sebut, semua yang didiamkan Allah itu dia termasuk yang maafu dimaafkan. Kalau yang dihalalkan Allah udah jelas halal dia, kalau diharamkan jelas haram dia gitu kan. Nah, karena al halalu bayyin wal haramu bayyin, haram itu jelas, halal itu jelas. Ya. Artinya apa? Artinya Allah tidak akan menjebak manusia dengan yang samar-samar. Kalau yang samar-samar nanti dijebak kita ternyata haram, itu kan namanya menjebak. Nggak mungkin Tuhan menjebak hambanya kan gitu. Maka nanti di tengahnya itu ada yang mutasyabih. Mutasyabih itu dalam bahasa hukum syubhat. Nah ini harus kita pahami Pak. Syubhat dalam fikih ya itu bukan bercampur halal dan haram. Syubhat itu masih remang-remang gitu, belum jelas hukumnya. Nah sebagian orang syubhat itu dianggap bercampur halal haram. Tak begitu sebenarnya dalam fikih. Nah, itu juga itu berdefinisi syubhat itu saya nanti ada beda kan. Kalau dalam fikih yang kita pakai syubhat itu remang-remang, wa umuru mutasyabihat. Dan di samping yang halal jelas, yang haram jelas, ada urusan yang remang-remang gitu. Di antaranya remang-remang. Remang-remang itu enggak mesti haram gitu. Nanti yang mengistimbatkan hukum halal haram itu ulama yang fakih. Dilihat kaidah-kaidah begitu dia. Nah, misalnya rokok, itu kan wilayah remang-remang. Nabi nggak pernah melarang, sahabat nggak pernah melarang. Sebagian ulama mengharamkan. Kenapa? Merusak diri. Apa dalilnya? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu hancurkan dirimu sendiri. Karena merokok itu menyebabkan penyakit macam-macam. Wah, kata orang merokok, oh iya, kalau merokok cuma 2 batang, 3 batang, 5 batang sehari tak apa-apa. Lajak pagi benar putih. Buktinya sampai sekarang nih orang tua kami 82 tahun umurnya sehatnya katanya. Nah, itu diam juga dokter itu kan. jadi itulah tadi ijtihad gitu kan. Ya, ijtihad ulama itu ya. Kan nanti umumi mengatakan kalau MUI kan diambil jalan tengah untuk remaja ke bawah, anak-anak merokok haram. Kenapa? Pintu narkoba, dia pintu pencurian karena dia tergantung, belum bisa cari uang, belum bisa berdiri sendiri. Tapi kalau untuk orang tua karena akalnya sudah sempurna, dia punya pekerjaan, merokok itu ya sebatas wajar, nggak ada masalah, makruh aja lah. Cuma nanti ada juga yang paling keras, Pak. Rokok haram. Ada juga. Guru-guru kita pun sama. Ada yang keras sekali ya, cenderung mengharamkan. Ada yang mengatakan ya nggak ada apa-apa gitu. Nah inilah namanya tadi mutasyabihat itu. Ya, artinya dia samar dia itu sebenarnya hukumnya. Tapi dirinci oleh ulama kenapa haram. Yang haram itu nanti menyebabkan yang dosa besar haram kan. Pintu narkoba, membuat kerusakan, buat orang sakit, buat ini, orang tidak suka, terganggu, orang makan kita ganggu, itu makruh kan, kalau udah sakit keras jadi haram, dan seterusnya, begitu Pak ya. Nah, jadi ada 3 kaedah ini, asal dari muamalat adalah halal sampai ada dalil mengharamkannya, kemudian asal dari ibadah mahdoh haram sampai ada dalil yang membolehkannya. Ini juga kaedahnya harus kita pahami rinci ya. Nah, sebelum kita masuk kaidah 2 ini, kaidah pembantu muamalat ini, hukum bisa berubah dengan berubahnya zaman, waktu, berubahnya tempat, berubahnya keadaan, berubahnya adat, berubahnya niat. Ini dalam kaidah fikih dikeluarkan banyak ulama, termasuk Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqin. Al-ahkam yataghayyar, hukum itu bisa berubah karena berubahnya zaman, tempat, keadaan, adat, niat. Ini kalau kita paham hukum ini, Pak, disinilah membuat kita nanti bertoleransi. Artinya, ternyata hukum itu bisa berubah-ubah juga sebenarnya, nggak mesti gini-gini gitu. Paham juga kita, tapi ini kebanyakan muamalat. Ibadah mahdoh pun ada, cuman nggak. Ibadah mahdoh itu gini, kalau nggak bisa sholat berdiri, duduk, nggak bisa duduk, akan berubah dia kan. Kenapa dibolehkan kita sholat duduk? Ya karena sakit. Kenapa bisa berubah? Ya karena keadaan sakit. Kamu kenapa menjamak sholat? Ya namanya aku musafir. Ya keadaanku musafir, jadi boleh. Kalau nggak musafir nggak boleh. Jadi berubah dia Pak kan. Kalau dalam nikah, itu Imam Malik membagi hukum nikah itu 5.
Kalau orang yang dia bisa menahan hawa nafsu, dia nggak ada masalah nikah nggak nikah, dia tapi udah punya uang. Bagi orang seperti ini, tapi dia belum belum ada kebutuhan untuk nikah. Bagi orang seperti ini mubah aja nikah itu. Tapi kalau dia sudah punya uang, udah mapan, dia kalau masih agak terganggu dengan wanita, itu sunnah saja nikah itu. Tapi kalau lihat perempuan gemetaran, dia saya lihat perempuan cakep gemetaran, nggak kuat nahan, udah nggak kuat nahan zina, itu wajib orang seperti itu nikah. Jadi berubah hukum itu karena keadaan gitu. Banyak sekali perubahan seperti itu. Itu karena keadaan bisa berubah. Karena tempat pun bisa berubah, Pak. Baca Fatihah di dalam sholat, tempatnya dalam sholat, Fatihah menjadi wajib. Kalau di luar sholat, nggak ada wajibnya kan? Berubah dia. Contoh lain misalnya, berubah karena zaman. Ini misalnya berubah karena waktu. Contoh, bulan puasa Ramadan. Apa hukum puasa bulan Ramadan? Wajib kan? Karena Ramadan itu ada waktu wajib puasa. Di luar Ramadan, Senin Kamis, tidak di bulan Ramadan, tidak ada wajib lagi puasa. Jadi berubah waktu itu bisa berubah hukum itu, puasa itu. Jenis namanya pun berubah gitu. Nah, jadi tempat baca Fatihah dalam sholat wajib, di luar sholat sunnah, dapat pahala. Di dalam WC baca Fatihah haram. Berubah kan? Walaupun yang sama dibaca. Inilah Pak yang harus dipahami itu. Baru nanti bisa cair pikiran kita itu, nggak kaku. Ya. Itulah makanya ulama fikih itu nggak ada yang kaku, nggak ada kaku-kaku banget gitu kan. Karena mereka fakih, paham, mendalam ilmunya. Jadi nggak saklek harus begini, nggak mesti gitu. Karena tidak semuanya harus mesti persis. Ikuti sunnah itu. Baik, kemudian kaidah berikutnya al-aslu fil ibadah tahrim, asal dari ibadah haram sampai ada dalil yang membolehkannya. Nah, yang dimaksud ibadah di sini adalah ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh ini pun definisinya ini buatan teori ulama, definisinya nanti ada sedikit berbeda. Nah, untuk kehati-hatian agar jangan memudahkan pemahaman dan tidak membingungkan. Ini ibadah mahdoh. Nah, ibadah mahdoh itu apa yang dimaksud dengan ibadah mahdoh? Ini antara ulama fikih pun ada sedikit berbeda, Pak, memahami ibadah mahdoh ini. Kalau dalam fikih ibadah mahdoh itu ibadah yang sudah fik, yang wajib, sudah jelas dalilnya gitu kan. Kemudian ibadah mahdoh itu unthinkable, nggak bisa kita pahami kenapa harus begitu. Sholat subuh itu kenapa harus 2 rakaat? Kenapa harus ada ruku, sujud? Ya, hakikatnya kita tidak paham. Tapi kalau misalnya hikmahnya bisa diambil hikmahnya. Tapi kalau hakikatnya kenapa 2 rakaat, kenapa 4, kenapa 3, itu nggak bisa paham kita. Itu namanya mahdoh. Ya. Nah, untuk ibadah mahdoh ini berlakulah nanti kaidah yang dibuat ulama ini. Kaidah ahli ilmu. Kaidah ma'rifatun indah ahli ilmi. Kaidah yang di ma'rufah, yang sudah terkenal di kalangan ahli ilmu. Annal aslu fil ibadah tauqifi. Sama ini kaidahnya. Sesungguhnya asal dari hukum ibadah mahdoh itu tauqifi. Tauqifi itu sudah ditetapkan Tuhan, nggak boleh diapa-apain lagi. Sebagaimana asal dari muamalat dan akad adalah boleh. Apa yang dimaksud dengan tauqifi? Tauqifi itu sifat ibadah mahdoh itu tauqifi dalam segala sesuatu. Nah, inilah ibadah mahdoh tadi. Nah, kalau dalam bahasa usul fikihnya ini di ibadah mana? Tauqifi fi sifatil ibadah. Misalnya, sifat ibadah pertama dia tauqifi sudah ditetapkan sifat ibadahnya. Tak boleh orang merubah, menambah, mengurangi. Maksudnya apa? Misalnya gini. Yasjud qabla ayyarka. Enggak boleh orang sujud sesudah orang harus sujud sesudah ruku. Tidak boleh orang sujud sebelum ruku. Jadi kalau Bapak sholat, tak boleh sujud dulu baru ruku. Nah, ini namanya sifatnya, sifat ibadah mahdoh. Nggak boleh dirubah. Gitu ya. Jadi nggak boleh dirubah. Karena tata tertibnya ruku dulu, i'tidal baru sujud. Nggak boleh Bapak sujud dulu baru naik ruku. Nggak boleh. Ini sifat ibadah mahdoh. Kemudian tauqifi zamanil ibadah. Tauqifi dari sisi zamannya, waktunya. Ya. Zamannya, waktunya. Maka tidak boleh seseorang membuat waktu-waktu ibadah yang tidak boleh dilakukan secara yang tidak bolehkan syariat, ya. Misalnya gini,
Kalau saya contohkan misalnya, waktu zuhur itu dari kalau jam kita kan sekitar jam 12 sampai jam 3-an gitu Jakarta kan. Nah, nggak boleh kita rubah waktu sholat zuhur itu jam 5 sampai jam 7, nggak boleh. Waktu itu udah tauqifi gitu, udah ditetapkan gitu. Itulah ibadah mado itu. Masuk tauqifi itu. Kemudian tauqifi dalam jenis dari sisi nau ibadah, dari segi macamnya, naunya. Ya. Nah, di sini dicontohkannya fala yahdin ayat ta'bad bi amri lam yashar'a asalan. Maya'budu bil wuquf fi syamsi. Nah, secara dari sejenis ibadahnya kita disuruh menyembah Allah, maka tidak boleh kita menyembah matahari, menyembah selain Allah. Nah, nggak boleh menyembah selain Allah. Ini dari sisi macamnya. Jadi ibadah itu ada yang tauqifi dari sisi sifatnya, ada yang tauqifi dari sisi zamannya, waktunya, ada dari sisi macamnya. Ada yang tauqifi dari sisi makannya, tempatnya. Contohnya apa? Bapak kalau mau haji, hajinya harus ke Mekah, Madinah. Ada tempat-tempatnya. Tak boleh Bapak haji ke Iran, tak boleh haji di Monas. Dibangun Ka'bah di Monas haji orang Indonesia. Udahlah payah kali ke Mekah tuh katanya kan. Nah, ini tauqifi nggak boleh dirubah. Susah kali antrinya sampai 15 tahun. Udah kita buat aja lah Ka'bah di Monas itu katanya. Kita Indonesia di sini aja haji. Kita buat 3 kali dalam setahun. Nggak boleh. Makanya ulama nggak ada yang berani. Nah yang itulah yang disebut ibadah mado. Cuma nanti, nah ini sekali lagi saya katakan, nanti ada orang yang mengembangkan kaidah ibadah mado ini kerinci-rincinya kadang salah dia Pak. Contohnya gini. Ada orang mengatakan maulid itu ibadah mado. Sebenarnya salah. Kalau dalam kaidah ini kita ambil, kaidah yang digariskan ini dalam ilmu usul fikih ini, maulid itu bukan ibadah mahdo gitu. Maulid itu termasuk metode dakwah. Tidak ada mahdonya di situ. Kenapa? Karena ini contohnya ya. Kalau dalam ibadah itu kan ada wasail perantara, ada maqasid. Kalau ibadah mahdo dia nggak ada maqasidnya aja. Kalau ghairu mahdo ada maqasid, ada wasail. Maksudnya ada tujuannya, ada perantaranya gitu. Misalnya sholat, ini kan tujuannya apa? Ya tujuannya nyembah Allah gitu. Jadinya ibadah. Wasailnya perantaranya nggak ada. Sholat itu sendiri nggak pakai perantara ya sholat gitu. Itu ibadah mado. Tapi kalau Bapak misalnya nulis di Facebook, ini bukan ibadah mahdo, mubah aja. Tujuannya apa? Kalau tujuan kita untuk mengharapkan ridha Allah untuk berdakwah di Facebook dapat pahala, Facebook inilah wasailnya, inilah perantaranya. Nulis Facebook bisa jadi ibadah kan? Nah, dia merinci begitu Pak, supaya kita mudah memahaminya. Maka nanti sama dengan tabligh pengajian, awalnya bukan ibadah mado karena tidak ada contoh fikih dari Nabi. Tapi karena tujuan kita mengharap ridha Allah dapat pahala, wasailnya bisa kegiatan pengajian, tabligh akbar, maulid. Nah, ini semacam thalabul ilmu. Di sini wasail namanya. Nah, dia bisa berubah-ubah, bisa kegiatan pengajian, bisa daurah, bisa tabligh akbar, maulid, bisa apa, macam-macam lah. Gitu kan? Ini wasail saja. Gitu. Inilah yang disebut tidak ibadah mado. Kalau diteliti lagi lebih mendalam. Maka maulid pun sama. Tujuannya mengenal Rasul. Wasailnya perantaranya maulid misalnya. Jadi maulid itu bukan ibadah mado. Cuma memang sebagian orang menganggap itu ritual. Ritual itu kan sebenarnya ritual ini kan bahasanya dari bukan bahasa Indonesia ya. Bukan bahasa Islam. Ritual ini kan dari luar diambil. Dianggap ritual, jadi dianggap ibadah mado. Jadi ibadah mado itu disamakan dengan ritual. Nah, jadi kita takut kaedah-kaedah ini tadi tidak dikuasai dengan baik sehingga nanti menjalar ke kaedah-kaedah yang tidak sepantasnya gitu kan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya waktu tinggal dikit lagi. Ini ciri-ciri ibadah mado lebih sabit, sangat sulit berkembang. Nah, ini ciri-cirinya. Kalau muamalah lebih elastis ya, universal, umum, peluang ijtihad luas, ijtihad sempit. Nah, saya ambil sedikit ini aja. Nggak bisa kita bicarakan semua ini aja. Peluang ijtihad dalam ibadah mado sempit. Iya, sangat sempit ya. Karena itu hak Tuhan, kita nggak bisa ini. Macam-macam. Tadi kan kita munculkan asal dari ibadah haram sampai ada dalil yang membolehkannya. Nah, dimaksud dengan ibadah-ibadah mahdo.
Nah, di dalam ibadah mahdo itu, Pak, nanti ada ibadah mahdo yang pokok. Inilah yang tak boleh nanti kalau nggak ada perintah. Bagaimana ibadah mahdo yang puruk, cabang kecil-kecil? Di situ boleh juga nanti ada ijtihad. Contohnya cuman Ustaz? Contoh, Bapak tidak bisa sholat berdiri. Kemudian kata Nabi, sallu qa'iman, sholatlah kalian berdiri. Apabila kalian fa'ilam tastati, kalau nggak sanggup, faqa'idan, sholat duduk. Fa'ilam tastati, apabila tak sanggup duduk, maka hendaklah berbaring. Nabi kan secara umum ngomong. Nah, kalau Bapak tidak bisa sholat berdiri, kena sakit, lalu Bapak sholat duduk. Pertanyaannya, macam mana cara duduknya? Nah, Nabi kan nggak jelasin kan? Kan bingung ini kan? Ya, kata Nabi duduk. Cuman caranya? Duduk iftiros, duduk tawarruk, duduk bersila, atau duduk di atas bangku begini kayak saya nih ya. Boleh nggak ini? Kadang-kadang kan bapak-bapak kita, saudara-saudara kita, mereka duduknya begini kan, sholat di atas bangku kan, sholat tarawih mereka di pinggir-pinggir. Apa duduk begitu yang disuruh Nabi? Ini kan nggak ada penjelasan Nabi. Kalau nggak ada begini macam mana? Nah, kalau tidak dipahami, diijtihadkan ulama, ya nggak, ya kadang masyarakat bingung dia macam mana. Ya sudahlah. Secara umum boleh aja, terserah. Pokoknya duduk aja lah gitu kan. Iya, secara tekstual boleh aja. Makanya nanti ulama ditelitilah dia. Yang paling afdol itu ada mengatakan duduk iftiras. Kenapa duduk iftiras lebih afdol? Karena kalau kita mau berdirinya gampang, tak susah. Sakit juga Ustadz, nggak bisa duduk iftiras. Duduk tawarruk, duduk apa? Bersila. Lebih santai. Kenapa duduk bersila lebih utama? Supaya bisa dibedakan. Kalau duduk iftiras itu kan duduk sholat. Duduk tawarruk, duduk sholat. Jadi ketika kita mulai sholat, pakai duduk bersila. Supaya beda dengan duduk sholat dengan duduk di awal gitu. Kan itu kan ulama memahaminya, Pak. Nah, jadi macam mana kalau nggak bisa iftiras? Ya udah duduk di bangku gini aja lah, nggak apa-apa. Orang awalnya juga boleh, yang penting duduk. Gitu. Nah, itulah nanti ijtihad ulama. Jadi yang kecil-kecil nanti diijtihadkan ulama, gitu Pak. Maka dalam ibadah mahdo yang tak boleh ada hukumnya itu secara umum yang pokok tadi. Kalau yang kecil-kecil itu ada. Maka nanti muncul lapas usolli, itu di luar sholat. Itu tidak bagian dari rukun. Itulah nanti munculnya. Nah, dimunculkan lapat usolli oleh ulama supaya apa ya? Supaya memantapkan niat, menegakkan niat, supaya niat itu jadi mantap, nggak ragu-ragu kita niat sholat itu. Gitu aja sebenarnya. Nah, kemudian nanti sebagian ulama lagi membuat sholat sunnah sebelum Jumat. Ya, Nabi kan nggak pernah sholat sunat sebelum Jumat, nggak ada riwayatnya. Bener, nggak ada riwayatnya, nggak ketemu, ulama nggak ketemu. Terus gimana? Ya, logikanya kan gini. Sholat Jumat itu kan menggantikan zuhur. Ya benar. Kalau kita sholat Jumat, boleh nggak sholat zuhur? Boleh. Tapi niat sholat Jumat wajib. Usolli pada Jumat. Nah, sholat wajib. Karena sholat wajib yang bisa menggugurkan kewajiban. Kalau niat sholat Jumatnya usolli sunatan Jumat, sholat sunnah Jumat, sholat sunnah tidak bisa menggugurkan kewajiban. Maka wajib sholat zuhur lagi. 2 kali lagi kita sholat. Gitu. Nah, ketika kita melaksanakan Jumat, 2 rakaat dengan niat wajib, gugurlah kewajiban sholat zuhur. Nah, sholat zuhur itu kan ada sholat qobliyah hanya, qobliyah zuhur. Ya kalau ada, Jumat pun ada juga lah. Masa nggak ada sholat qobliyah zuhur? Sayanglah tinggal kan gitu. Nah, itulah tadi ibadah furu namanya. Maka nanti di Indonesia itu banyak sekali kita ulama yang sholat sunnah sebelum zuhur. Nah, walaupun nggak ada ketemu ulama hadisnya itu, dikatakan nggak ada hadisnya, nggak tahu ya. Itu ibadah puruk, mahdo, sholat ibadah mahdo. Tapi yang puruk, yang sunnah diijtihadkan berdasarkan kias, karena kuat sekali kiasnya. Jadi sebagian ulama ya boleh, nggak ada masalah gitu. Nah, apakah itu bidah sesat? Ya, kalau menurut saya enggak lah, nggak sampai bidah sesat. Karena itu puruk, kecuali pokok. Kalau pokok tadi gini. Kalau sholat subuh 2 rakaat, manalah sehat kita umat Islam ini. Orang aja olahraga setengah jam, 1 jam setiap subuh biar sehat. Makanya sholat subuh itu harus 100 rakaat, harus 50 rakaat, atau harus 20 rakaat biar dapat setengah jam biar sehat. Maka mulai besok kita tukar sholat subuh itu 20 rakaat minimal, biar dapat setengah jam biar sehat. Nah, inilah sesat itu. Kenapa? Rakaatnya itu pokok.
bukan usul, pokok, bukan puru. Nah, jadi jumlah rakaat sholat itu termasuk yang pokok. Begitu dirubah itu sesat. Ulama nggak ada yang berani. Nah, jadi nanti perubahan ibadah amal itu yang di cabang-cabang kecilnya saja yang berani ulama. Untuk apa? Untuk membaguskan rukun yang pokok, bukan untuk merusak sifatnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sikap sunnah itu yang dianjurkan Nabi menghidupkan sunnah. Nah, meninggalkan ini lampu kuning namanya kan. Meninggalkan sunnah yang sunnah itu tidak pala neraka, tapi kalau sunnah yang wajib neraka. Yang dilarang itu merusak sunnah, menghilangkan sunnah, merubah-rubah sunnah. Sholat 2 rakaat jadi 3 dirusak atau dirusak. Bacaannya Fatihah, dibacanya di situ Tripitaka, dibacanya di situ surat-surat yang lain. Maksudnya orang baca Fatihah, dia baca surat cinta dalam sholat, akan rusak. Itu merusak sunnah atau menghilangkan sunnah. Ini yang nggak boleh itu. Tapi kalau menghidupkan sunnah, mengembangkannya, itulah nanti ada bidah hasanah. Secara fikih masih dibolehkan ulama. Cara mengembangkannya banyak dengan ra'yu, istisal. Inilah yang disebut dalil mukhtalaf dalam fikih, usul fikih. Nanti kita kembangkan dengan pertanyaan kalau ada yang mau tanya. Ya, dengan petunjuk Al-Quran secara umum. Ini salah satu ciri-ciri bidah hasanah itu. Ada petunjuk umum Qurannya, membantu tegaknya kebaikan, tidak haram, tidak berisi yang haram, diterima akal sehat orang beriman, bisa dicerna. Karena ghairu mahdud itu bisa dicerna manfaatnya. Kayak maulid itu kan bisa dicerna. Oh, manfaatnya apa? Oh iyalah, mengumpulkan orang ramai supaya orang ramai kenal Rasul. Kalau zaman sahabat tak perlu dilakukan. Kenapa? Ya setiap orang sahabat jumpa dengan Rasul. Orang sekarang kisah Rasul aja banyak yang lupa. Anak isi Rasul banyak yang nggak tahu kan gitu kan. Kalau nggak dibuat maulid, kapan orang mau ngingat ke Rasul rame-rame kan gitu. Diterima. Tidak merusak aturan yang qat'i. Nah, ini tadi disebut aturan qat'i yang sudah baku-baku itu nggak boleh dirusak. Tidak berlebihan, mengandung kebaikan maslahah pada saat kondisi diperlukan. Nah, inilah nanti ciri-ciri untuk mengijtihadkan ibadah madu. Ini dari saya kumpul ini, saya teliti dari pendapat-pendapat ulama fikih, saya gabung semua sehingga menjadi sebuah buku yang tersendiri. Misalnya petunjuk umum dari Quran, doa bersama sesudah salam, sesudah sholat. Ya, sesudah sholat itu jangankan doa bersama, sesudah sholat kita buang angin boleh, buang air besar boleh, tapi jangan depan orang umum ya. Masa buang angin depan orang umum kan? Nah, lihat WA juga boleh. Nah, ini apalagi berdoa kan itu yang baik sesudah sholat. Maka nanti dia doa bersama itu serahkan ke budaya masyarakatnya. Tak usah dilarang-larang, tak usah keras kita di situ. Kenapa tak usah keras kita di situ? Allah dan Rasulnya nggak keras kok di situ. Nggak ada mengharamkan masuk neraka di situ. Kenapa kita bisa lebih keras dari Allah dan Rasulnya? Kan begitu. Allah dan Rasulnya nggak keras kok. Kita kok lebih keras dari Allah dan Rasulnya. Itu juga sebenarnya kan bidah juga kan. Melampaui, mendahului Allah dan Rasul. Saat kondisi diperlukan, azan 2 kali. Ini masa Utsman kan. Kenapa dibuat azan 2 kali? Kalau dibuat azan sekali, Allahu Akbar, sahabat itu kebingungan. Ya, mereka kan dagang, ya nutup dagangnya lagi, mau wudhunya lagi, anjir lagi, bingung mereka. Nah, maka dibuat azan 2 kali, sekali Allahu Akbar, wah sudah azan. Nah, mereka siap-siap. Nah, kemudian baru masuk azan kedua, mereka sudah berwudhu. Nah, begitu sebenarnya kan. Jadi karena dianggap sangat diperlukan. Bentuknya kebaikan bukan keburukan seperti maulid, mengandung kemaslahatan yang besar seperti mencetak Quran, membantu tegaknya kebaikan, perintah Allah seperti lapas usolli supaya niat itu tegak dia, mantap niat itu kan. Tidak mengandung yang haram, kesyirikan, misalnya wirid Yasin. Kalau menurut saya secara fikih wirid Yasin itu gak ada masalah. Karena di situ gak ada yang haram. Baca Quran malam Jumat, malam Senin boleh, Selasa boleh, Rabu, Kamis, Jumat, apalagi malam mulia. Nah, mereka wirid Yasin, baca Yasin boleh. Yasin kan firman Allah, bukan nggak ada yang haram itu. Tapi kalau dirubah-rubahnya bacaan lapas Yasinnya neraka. Nah, silaturahmi mereka boleh silaturahmi. Kapan waktu silaturahmi? Malam Jumat boleh, kapan aja boleh. Nah, maka nanti saya buatlah kaedah ini setelah diteliti. Kita buatlah kaedah. Begini Pak, inilah kaedah dari kesimpulannya ya, sedikit lagi kita lompat aja sampai ke ujung. Inilah kesimpulan dari analisis fikih usul fikihnya. Bagaimana kita buat standarisasi bidah sesat? Setiap amalan puruk, bukan pokok ya, amalan puruk yang baru
Kita lihat bentuknya, waktunya, jumlahnya, caranya, tempatnya, niatnya. Lihat niatnya dulu, bentuk waktunya. Ini kalau nanti 6-6-nya ini ada menyentuh yang haram, maka itu menjadi bidah sesat. Nah, itulah yang dimaksudkan Izzuddin bin Abi Salam. Saya ini mengembangkan teori ulama-ulama besar. Izzuddin bin Abi Salam, bid'ah itu nanti dikembalikan kepada kaedah-kaedah syariat. Nah, bahasanya gitu. Kalau bid'ah itu mengenai kaedah haram, haram dia, sesat dia. Kalau mengenai kaedah mubah, mubah dia. Kalau mengenai kaedah makruh, makruh dia. Nah, jadi bagaimana supaya kita dilihatlah di sini di 6 ini. Di kaedah 6 ini. Kalau di kaedah yang 6 ini nanti menyentuh yang haram, haram dia. Jadi bidah sesat. Contoh. Ya, kalau bentuknya wajib jadi wajib. Kalau bentuknya sunnah jadi sunnah. Kalau bentuknya mubah, mubah. Makruh, makruh. Kalau haram, terlarang gitu. Nah, ini nanti kita contohkan dalam perbuatan. Caranya pun sama juga. Ya. Kalau dia wajib, jadi wajib. Waktu, tempat. Nah, inilah kaedahnya. Ya. Bentuknya baik, maslahah. Caranya sama dengan Rasul. Cara yang makruh, cara yang haram, mengandung syirik. Waktu terlarang, ada waktu ibadah terlarang, ada waktu makruh, waktu dianjurkan. Baik, ini saya buat contohnya. Cara mengukurnya ya. Kenapa saya sebut tadi wirid Yasin itu tidak bidah sesat? Kita teliti pakai ini, Pak. Kaidah fikih, usul fikihnya, kaidah hukumnya. Niat orang yang melakukan wirid Yasin, apa niat mereka? Niat mereka beribadah, membaca Yasin, dapat pahala 1 huruf. Niat mereka ibadah, bersilaturahmi untuk warga. Silaturahmi itu ada perintah, ada. Baca Quran ada perintah, ada. Baca Yasin termasuk ada perintah. Ya. Silaturahmi ada. Nanti kadang-kadang ustadznya ceramah. Ada ceramah, perintah ada. Sedekah ada perintahnya, orang tuan rumah sedekah ada. Kemudian nanti mereka mendoakan ahli bait, orang tua yang sudah meninggal. Ada perintah mendoakan orang sudah meninggal, ada. Jadi secara niatnya pun sudah benar, tidak ada masalah. Bentuknya, bentuk amalannya pun bentuk amalan sunnah semua. Ya, membaca Quran sunnah, silaturahmi sunnah, ya, bersedekah sunnah, mendoakan orang meninggal sunnah. Jadi kita dikumpullah 5 amalan sunnah, amalan yang bentuknya sunnah di satu malam, namanya malam Jumat. Kenapa dipilih malam Jumat? Ya dipilih malam Jumat karena malam Jumat paling mulia. Samanya itu kajian. Kenapa kita pilih kajian Kamis subuh, habis ba'da subuh? Ya Bapak punya alasan sendirilah kenapa memilih sekolah ini Kamis subuh. Kenapa nggak hari Ahad subuh? Kan ada orang yang kajiannya Ahad subuh. Nah, nanti kalau orang kajian Ahad, kalian nyamain orang Nasrani dong. Mereka kan ibadah hari Ahad. Kan repot lagi kita kan. Kajian. Karena kajian itu bukan ibadah mahdoh. Kan boleh kapan saja kita waktu gitu. Termasuk baca Quran itu boleh. Yang penting jangan nyentuh haram aja. Waktunya kan malam Jumat. Malam Jumat haram nggak? Ya nggak haram. Jadi waktu yang haram itu cuman Ustaz? Ya kalau Bapak baca Yasin, waktu sujud. Dari kumpul-kumpul baca Yasin, habis latihan sholat. Nanti pas sujud baca Yasin. Pas ruku baca Yasin. Nah itu waktu haram. Ruku sujud itu tak baca Yasin, tak baca Quran di situ. Situ tempat waktu baca tasbih gitu ya. Jumlahnya gitu juga, Pak ya. Nah, jumlah baca Yasinnya cuma sekali, sedekahnya kan nggak ada ukuran, kurang. Tapi kalau misalnya jumlahnya itu dirubah kepada jumlah haram. Jumlah haram itu gimana? Jumlah surah Yasin itu misalnya berapa jumlah surah Yasin? Saya malah lupa deh. Katakan sajalah dulu 101 atau seberapa gitu. Kita tambah jumlahnya. Ayat Yasin, surah Yasin itu kita tambah jumlahnya menjadi 230 ayat. Itu sesat kan? Itu jumlah haram namanya. Caranya, kalau caranya misalnya, cara orang baca Yasin itu gimana? Caranya baca Yasin itu dirubah-rubah hurufnya. Yasin dibaca nyongsong. Dirubah-rubah harakatnya gitu, ditambah-tambahin. Caranya sesat haram, sesatlah dia. Tempatnya, jadi wirid Yasin itu kalau tempatnya tempat haram di mana rupanya Ustaz? Iya mereka misalnya baca Yasin rame-rame di WC, masuk mereka ke WC rame-rame, baca Yasin di situ, itu haram. Tapi kalau baca Yasin di masjid, oke. Dalam rumah, oke. Jadi ini dilihat haramnya, Pak.
Jadi bid'ah sesat haram itu apabila amalan itu mengenai yang 6 ini, mengenai yang haramnya gitu. Kalau niatnya haram, bentuknya haram, waktunya haram, jumlahnya haram, caranya haram, tempatnya haram, maka jadilah dia bid'ah sesat. Inilah standarnya saya buat setelah dikaji secara mendalam. Tapi kalau salah satu dari 6 ini tidak menyentuh yang haram, ya namanya tak menyentuh haram, tak menyentuh kaidah haram. Bagaimana kita mengharamkan yang tak haram? Bagaimana kita menyesatkan yang tak haram? Kalau bahasa saya gitu kan. Nah, makanya saya ini dikaji secara mendalam ini, Pak. Jadi kalau bahasa saya sebenarnya ini termasuk apa namanya? mengurai ilmu ulama fikih Syafi'iyah, misalnya Ijud bin Absalam, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, diurai beginilah jadinya nanti. Karena mereka belum mengurainya itu masih dalam teori. Kalau Ijud bin Absalam dengan Imam Syafi'i kalau bertentangan dengan sunnah, maka dia haram. Dijelaskan Ijuddin bin Abdissalam, ulama besar Imam Syafi'i yang dapat gelar Sultanul Ulama, Raja Ulama, dia jelaskan kalau bid'ah itu kena kaedah haram, kaedah syariat yang haram, maka bid'ahnya sesat. Kalau bid'ah itu mengenai kaedah mubah, jadi mubah. Kalau mengenai kaedah makruh, jadi makruh. Nah, inilah kaedahnya. Kaedahnya itu di situ, di niat, dibentuk, di waktu, di jumlah, di cara, di tempat. Karena inilah nanti yang menyebabkan perubahan hukum. Maka hukum bisa berubah karena berubahnya niat, waktu, tempat, dan keadaan yang saya jelaskan tadi di atas. Nah, karena itulah yang bisa merubah hukum. Maka dia kalau nanti menyentuh kaidah haram, haram sesat. Maka di dalam ilmu fikih, sunnah bid'ah ini sudah selesai dihukumi, diberikan hukum. Maka ulama fikih tidak banyak perdebatan dalam sunnah bid'ah. Kenapa? Karena sudah selesai dengan kaidah-kaidahnya. Nah, baik, saya kira itu saja penjelasan saya, Pak. Sudah aja 1 jam lewat juga. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya juga sebisa mungkin menjelaskan. Karena bid'ah ini ilmunya sangat panjang sebenarnya kan. Kita akan coba meringkasnya sedemikian rupa. Dengan penjelasan berdasarkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Baik ilmu fikih, ilmu mantiknya, ilmu definisi atau mantik. Kemudian sejarah Islamnya sudah yang kemarin, filsafat Islamnya juga, dan seterusnya. Saya kira ini aja. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, silakan.